Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel podcast Jendela Perbatasan. Temukan cerita di balik jendela. Baik teman-teman semuanya, pembahasan kita kali ini adalah tentang perjalanan atau cerita seorang pemuda asli perbatasan yang dimana beliau pernah memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan pernah menjadi founder dari Sebatik Millennial Care. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Kak. Halo, Halo, biasa dipanggil Kak Nasrul atau Kak Basri nih? Kak Nasrul bisa. Atau dua-duanya juga bisa, Kak Nasrul Basri. Ya, monggo. Tapi Bisa. kepanjangan Kak ya? Jadi kita Kak Nasrul aja nih. Siap. Ngomong-ngomong soal dunia kepenulisan nih Kak, sebenarnya Kakak memutuskan untuk menjadi seorang penulis itu hanya untuk mengisi kekosongan atau cuma hobi doang atau ada desakan dari seseorang nih, gimana Kak? Oke, sebenarnya saya perlu klarifikasi ya. Oh iya, Saya ini bukan seorang penulis sebenarnya. iya jadi Tapi kalau menurut saya siapapun bisa menulis ya. Eh, Kesukaan atas literasi itu saya kembangkan ataupun saya asah ketika masih kuliah masih kuliah. ya di Jogja. Jadi kalau bisa dibilang itu termasuk hobi enggak sih? Eh Kalau hobi merupakan kesukaan berarti masuk sih. Masuk. Karena kesukaannya. Iya, betul. Jadi waktu di Jogja itu perjalanan bagaimana saya belajar untuk menulis, saya pernah terlibat di lembaga pers mahasiswa ya. Iya. Dan mulai dari situ saya mulai mencintai dunia literasi. Tidak hanya langsung menulis, saya juga perlu mengasah bagaimana saya perlu mencari banyak kata dan sebagainya. Iya. Dan itu saya awali dengan membaca. Membaca. Ya, Jadi membaca. semuanya diawali dengan membaca. Iya. Oke, jadi sebenarnya Kakak ini kuliah di Jogja, Kak. Iya benar. Kuliah atau SMA-nya aja? Atau gimana nih? Kuliah di Jogja. Kuliah S1. di Jogja. Ah, Terus di sana biasanya kan anak-anak sebatik itu di mana-mana Kak ya. iya benar. Di sana banyak anak sebatik atau gimana Kak? Lumayan sih banyak di sana. Kalau di angkatan saya kemarin kita bisa hitung itu sekitar 70-an orang. 70-an ya, orang. kuliah di sana. Ya, kalau saya intip-intip nih dari postingan Kakak nih, Kakak pernah jadi ketua itu ya Kak, ketua anak sebatik di Jogja. Oh iya benar, Ya, tahun Masya Allah. 2018 ya. Jadi sebenarnya semua keinginan untuk menulis itu berawal dari ketika kuliah di Jogja. Iya benar. Ya, terinspirasi dari seseorang atau apa Kak? Atau lihat orang, itu bisa menghasilkan buku nih, pokoknya aku harus bisa gitu tuh. Enggak Atau sih. baca kata-kata enggak Kak? Gimana? Sebenarnya yang apa yang mendorong saya untuk kemudian belajar adalah karena saya pengen mengembangkan diri aja gitu. Jadi semua orang ya kita perlu untuk melihat satu sosok untuk dijadikan sebagai motivator ya, untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjadikan apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengembangkan kualitas diri kita. Dan saya rasa saya berjalan di arah itu gitu. Iya. Nah itu. Sampai bisalah terbit beberapa buku nih. Enggak beberapa. Enggak berapa. Cuma secara historik baru 2. baru 2. Yang pertama judulnya apa Kak? Dia jenisnya novelet ya. Kalau novel kan agak tebal. Kalau novelet itu dia kisah yang kemudian ringkas. Itu judulnya Berduka Cinta. Berduka cinta. Ya. Cinta. Ya, Cinta atau cita? Berduka Cinta. Oh, Berduka Cinta. Itu Jadi, novel kayak. Novelet Novel. berlatar belakang di Jogja juga. Oh, ternyata Jogja itu cukup menginspirasi, kayak apanya lingkungannya nih atau orang-orangnya atau ada support system. Kalau bagi saya Jogja tidak hanya inspirasi ya, tapi juga romantisme di situ. Oh, romantisme dapat. Iya. Oh, itu sekalian sama orang-orangnya kayaknya kayak. Enggak. Oh, Saya enggak. lebih fokus kepada bagaimana saya bisa mengembangkan diri aja dari Oh, sisi iya. literasi. Jadi cuma lingkungannya nih yang menginspirasi nih. Ya lingkungan juga Lingkungan. membantu alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah banget. Oke Kak, terus tadi buku pertama itu tentang berduka cinta ya, Iya. berduka cinta. Terus buku yang kedua? Ya ini kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Sebenarnya Kak, di balik terbitnya buku-buku ini ada ndak sih sosok yang sering menjadi teman cerita atau teman ngomong sampai
jadi dah buku ini, 2 buku ini? Ada sih, Ada. ada sosok, tapi nggak satu merujuk pada satu orang. Oh, Jadi saya senang bercerita dengan orang ya. Saya tuh tipikal orang yang saya nyaman dengan bersosialisasi, bercerita dengan orang. Tapi saya juga butuh waktu untuk me time ya. iya betul. Apa ya? Ambivert ya. Iya, Kalau- ambivert. ya. Oh, kadang kita bersosialisasi, kadang kita butuh untuk diri sendiri Iya, kita. benar. Ya. Oh, saya kirain itu teman cerita berdua orang. Jadi kakak ini bersosialisasi sama orang-orang. Kemudian dari cerita-ceritanya mereka itu berarti mereka juga menginspirasi Kak ya? Iya, jadi gini, dari awal kuliah itu saya sudah ditanamkan dalam pikiran saya, bahkan saya memupuknya ya. Pernah senior saya bilang, kita kalau sendiri itu baca buku, Iya. kalau berdua diskusi, kalau bertiga ya aksi gitu. Jadi hal itu yang kemudian mendorong saya untuk, oh ternyata iya benar juga. Kalau me time atau lagi sendiri di kos, di asrama itu saya baca buku, senang baca buku. Ketika berdua dengan orang, Iya. saya senang berdiskusi, bertukar pikiran dan sebagainya. Ya ketika lebih daripada orang ya kita mencoba untuk merencanakan atau memformulasikan apa sih yang harus kita lakukan, kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita sendiri kita baca buku. 2, kalau berdua kita gimana tadi Kak? Diskusi, Kedua kita berdiskusi. 3 kita aksi. aksi. Itu hanya perumpamaan aja sih. Perumpamaan. Oh ya, good Kak. Oke. Jadi sebenarnya Kakak pernah enggak sih berada di posisi kayak biasanya kan nulis ini kan kalau untuk kalangan orang-orang itu kita pernah atau seringkali berada di titik stagnan. Iya. Tidak punya ide sama sekali, udah jenuh. Kira-kira pernah enggak Kak berada di posisi itu? Saya pikir semua orang tuh merasakan ya posisi itu, bahkan Iya. tidak hanya pada aktivitas kepenulisan, Iya. di aktivitas yang lain juga merasakan, kayak menjalankan bisnis atau kemudian bahkan ketika bersosialisasi pun kita pasti punya fase di mana kita jenuh ya. Jenuh sama orang-orang. Ya, jenuh dengan berbagai karakter manusia ya. Tapi selagi kita menganggap itu sebagai sebuah tanggung jawab atau sebagai hanya proses berkehidupan aja ya, saya pikir kejenuhan itu hanya bagian daripada proses kita. Berarti bukan sebagai penghambat, itu Iya, hanya betul. bagian daripada proses itu. Oke. Jadi kejenuhan itu cuma sebagai prosesnya kita ya, bukan Iya. penghambat untuk kita maju Kak ya. Benar. Iya gitu. Biasanya kan Kak untuk menyelesaikan buku, jangankan buku nih Kak. Biasanya kalau mahasiswa atau di siswa-siswa lainnya tuh atau orang-orang lain, kita tuh untuk menyelesaikan sesuatu tuh yang kayak malas banget gitu tuh kan. Karena tidak ada yang menekan gitu tuh atau tidak adanya deadline gitu. Kakak sampai bisa menyelesaikan 2 buku ini, Kakak ada deadline atau ada target atau gimana nih Kak? Enggak ada sih. Enggak ada. Jadi saya tuh memegang satu prinsip ya. Jadi ketika diilhami dengan suatu keinginan, maka saya cepat-cepat untuk mengambil itu. Iya. Jadi misal ketika suatu hari ya, tiba-tiba saya kepikiran pengen nulis ini. Iya. Dan saya gak berpikir panjang, Langsung gas. langsung gas nulis Iya. dan sebagainya. Sampai jenuh, kemudian ketika jenuh ya cari inspirasi lagi di luar dan sebagainya. Ya, itu. Dapat nulis lagi nih. Iya gitu. Jenuh selesaiin lagi. Jadi kalau bisa dibilang nulis tergantung sesuai mood gitu. Enggak. Ya sebagai orang juga merasakan demikian ya. Iya, betul. Termasuk saya. Jadi saya pikir menulis ini bukan sesuatu yang berat ya kalau dipikirkan. Hanya membutuhkan satu langkah aja untuk bisa menghasilkan satu buku. Maksudnya satu langkah itu hanya butuh keinginan atau semacam effort yang baik Effort. lah ya, untuk menulis atau menyelesaikan satu buku. Atau kita juga harus memiliki kesukaan sih. Ya kita kan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kita tidak sukai gitu. Iya. Jadi berawal dari suka, mood mendukung, Iya. kemudian kita melakukan Kak ya. Benar-benar. Benar kayak gitu. Oke Kak, untuk kedua buku yang sudah terbit ini, yang pertama berjudul Berduka Cinta sama Kita Hanya Perlu Menjadi Diri Sendiri. Kira-kira di setiap buku ini ada enggak Kak yang melatar belakangi? Maksudnya melatar belakangi. Maksudnya itu terbitnya buku ini tuh yang pertama dulu kayak kita bahas yang Berduka Cinta ini, Kakak terinspirasi ngelihat orang lain atau itu asli dari kayak imajinasi sendiri Kak atau kayak hasil baca dari webtoon, oh kayaknya ini bagus nih kalau kayak gini nih. Oh ya,
Kalau yang pertama itu lebih banyak imajinasi ya. Imajinasi. Iya. Saya tuh Dari baca webtoon, novel atau Wattpad nih Kak? ya Mana? dari sekian banyak novel yang saya baca, kemudian saya memetik beberapa kisah, kemudian kayaknya bagus dituangkan dengan bahasa sendiri nih. Kayak Iya. seperti itu. Iya, atau kisah teman nih Kak dijadiin novel gimana? Ya bercampur sih ya. Oh, bercampur. Ragam Ada kisah teman, ya. Ragam. ada. Jadi Jadi- ada satu di mana settingan emosional Iya. itu berangkat dari mungkin melihat dari kisah teman ya. Iya. Ketika teman berkomunikasi dengan misal tokohnya laki-laki dan perempuan ya. Iya, betul. Ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan perempuan atau lelakinya, bagaimana emosionalnya. Dan itu salah satu inspirasi bagi saya tuh, ketika melihat teman berkomunikasi dengan teman yang lain bagaimana, itu saya akan jadikan. Apalagi di Jogja kayak view-nya Jogja tuh yang betul-betul kayak kita tuh harus kembali lagi ke Jogja gitu tuh. Terus melihat teman-teman yang kayak meromantisasi hubungannya bersama lawan jenis gitu tuh. Kakak melihat pasti kayak oh kayaknya ini bagus nih. Terus lihat mereka duduk di satu tempat itu kadang menginspirasi enggak sih Kak? Ya sebagai orang yang senang berimajinir ya. Iya. Saya pikir kalau kita melihat suatu keadaan atau suatu tempat itu pasti kita memiliki imajinasi tersendiri. Ya betul. Jadi bisa dibilang kakak ini imajinasinya luas Kak ya. Iya. Jangan-jangan kalau lihat laut nih berimajinasi nih, wah di situ ada hiu, ada paus, ada apa gitu. Ya terus ini Kak, kami kan buku yang kedua. Ya secara histori Ya, kedua. kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Ya sempat kami baca-baca tadi dan kami tertarik banget sama ini buku. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Sebenarnya buku ini tuh Kak tentang lebih ke be yourself enggak sih Kak? Atau gimana? Iya, bisa dikatakan demikian. Atau saya pikir ini juga berangkat dari bagaimana kita melihat lingkungan kita ya. Melihat lingkungan atau sosial di sekitar, terutama saya ya. Iya. Saya melihat di sekitar saya, teman-teman saya, dan kemudian berbagai macam fenomena lainnya ya. Banyak hal yang saya lihat di lingkungan saya terkait orang atau beberapa di antara kita itu kemudian menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar hidup kita gitu. Jadi suksesnya orang lain kita jadiin standar. Iya gitu Kak. Akhirnya kita melalaikan atau melupakan potensi diri kita sendiri. Iya, betul. Saya pikir banyak terjadi ya di luar sana. Bagaimana orang kemudian stres. Barangkali Iya. ini juga bisa berasal dari keluarga ya. Misal keluarga kemudian melihat anak tetangga sudah mencapai hal yang baik. Iya. Kemudian dibandingkan dengan anak-anaknya, dibandingkan dengan mungkin anaknya atau saudaranya. Iya, kayak Akhirnya bisa menjadi beban kan bagi si anak atau Iya. si keluarga itu. kena mental lah kalau istilah orang sekarang. Kena mental gitu kan. Iya. Oh jadi seperti itu Kak. Nah terus jadi kita ini sebenarnya harus buang rasa insecure dari diri sendiri enggak sih Kak ya? Kalau insecure-nya di posisi yang positif itu boleh Seperti sebagai bentuk menguatkan tekad kita. Misal kita insecure orang ini lebih rajin beribadah misal ya. Tapi insecure itu jadikan sebagai motivasi dalam diri kita untuk ya kita harus bisa lebih daripada dia gitu. Ya kalau kita insecure dengan hal-hal yang berbentuk duniawi ya pasti itu cenderung akan membuat kita menjadi energi kita terkuras. Iya seperti apa yang kakak katakan tadi ya, gitu kita iri atau kita menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai acuan suksesnya kita. Padahal sukses itu beda-beda kayak menurut versi masing-masing gitu. Bahkan kalau kita baca beberapa buku psikolog gitu ya, atau beberapa buku tentang Mender ya. Iya Kak. Itu kita pasti kerap menemukan bahwa ternyata definisi kebahagiaan atau sukses itu kan tergantung dari masing-masing orang melihatnya seperti apa. Betul. Ada yang sukses dengan cara dia beruang banyak, atau ada juga yang sukses dengan yang penting aku merasa bahagia dan tenang dengan apa yang aku miliki. Aku sudah merasa sukses. Dan setiap orang pasti memiliki hal yang berbeda gitu kan. Sudut pandang yang berbeda. Mungkin sukses menurut kakak itu seperti apa sih Kak? Oh kalau sukses menurut saya? Iya. Selama apa yang saya miliki atau saya dapatkan itu membuat saya tenang, saya pikir saya sukses mendapatkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Sukses plus bahagianya dapat Kak ya? Gitu. Iya. Nah ini Kak, itu kan kalau kita lihat di sampulnya kita hanya perlu menjadi diri sendiri itu di sini tuh ada gambar ikan gitu tuh. Biasanya ikan tuh kan Kak di laut ya, ini kok bisa nih ada di kepala ikan nih. Kira-kira apa sih filosofinya Kak?
filosofi ini enggak terlalu enggak terlalu memiliki filosofi ya, Oh, tapi iya. ada maknanya Iya, juga. iya. Ikan yang berarti dia konsisten. Konsisten. Kalau bagi saya maknanya konsisten, Iya, sedangkan betul. pikiran manusia itu terombang-ambing. Oh, iya. Saya Jadi pikir ya kita harus konsisten dalam pikiran, sejak dalam pikiran gitu. Kita harus merdeka atau konsisten bahkan sejak dalam pikiran. kita harus konsisten sejak dalam pikiran. Iya. Dalam pikiran sendiri aja kita sudah harus konsisten kayak Benar. apalagi secara perbuatan Benar. gitu tuh. Kalau kata Pramoedya Anantatur itu kan, kalau Iya. kita pernah baca itu, beliau pernah menyampaikan dalam tulisannya, ya kita harus adil bahkan sejak dari pikiran kita. Adil maknanya bukan cuma pada orang lain, tapi adil pada diri sendiri. Jadi bagaimana kita adil pada diri kita, membagi porsi yang tepat bagi diri kita gitu. Iya. Nah kayak gitu, kita memperlakukan diri kita dengan cara yang adil gitu. Iya gitu ya kayak Memaksakan tubuh pada sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. itu akan membuat kita sakit kan. Iya, sakit banget. Kalau biasanya kita sampai kena mental gitu tuh. Iya. Apalagi kesuksesan orang kita jadiin acuan untuk kehidupannya kita. Benar. Sedangkan kita enggak punya kapasitas di situ, Kak. Benar. Itu nyiksa banget. Benar, itu sangat membuat kita tersiksa kan secara batin itu. Iya. Kira-kira Kakak dulu nih sebelum menjadi seperti sekarang pernah enggak iri sama kesuksesan yang diraih oleh orang-orang gitu tuh? Kayak dia udah sukses nih sementara aku masih gini-gini aja. Sewaktu belum pernah sewaktu belum pernah mendapatkan banyak pencerahan ya. Saya kemudian pernah merasakan iri gitu. Saya pikir iri itu sifat manusiawi lah. Iya, manusiawi yang bisa dirasakan oleh semua orang. Iya. Tapi ternyata ketika saya kemudian berpikir ternyata kalau kita misal ya kita iri pada seseorang, itu yang menjadi berdampak itu diri kita sendiri gitu. Apa hal yang positif dari rasa iri itu enggak ada kan kalau kita enggak ada. terjemahkan satu persatu tentang iri. Iya, Ada kan? betul. Dan yaitu ketika perasaan atau sifat yang membuat kita menjadi negatif, ya kita harus tinggalkan. Ya harus banget. Nah, jadi berawal dari Kakak melihat nih orang-orang yang menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai acuan dari dirinya, kemudian terbitlah buku ini. Jadi kayak gitu, Kak. Iya. Jadi cuma itu latar belakangnya atau mungkin melihat dari teman atau teman ngobrolnya Kakak setiap hari dari ceritanya enggak ada, Kak? Ya. Jadi saya mau sampaikan juga itu di dalam pengantar kalau buku ini juga terbit karena saya sering bercerita atau bertukar pikiran dengan teman, dengan seseorang. Jadi sebenarnya buku ini tuh milik bersama kayak kalau mau dibilang gitu tuh. Iya. Karena terinspirasi dari orang-orang lain. Benar. Benar banget. Oke, Kak, sebenarnya untuk menjadi seorang penulis nih, Kak, apa sih yang harus kita butuhkan gitu tuh? Sebenarnya untuk kalangan orang-orang yang seperti kita nih yang kayak kadang kita malas nulis gitu tuh, karena kan kalau bisa dibilang tuh nulis tuh kayak yang monoton gitu tuh sampai capek, jenuh gitu tuh. Kira-kira dari Kakak sendiri tipsnya apa sih, Kak, biar kita tuh bisa nulis asik gitu, santai gitu gimana, Kak? Oke ya, kalau untuk tips dan trik itu saya pikir ketika saya mempelajari secara mendetail bahwa ternyata satu-satunya hal yang perlu kita lakukan itu menumbuhkan rasa cinta pada literasi. Iya. Berawal dari cinta, Kak, ya? Iya, kalau misalnya kita tidak memiliki kesukaan pada sesuatu ya kita sulit untuk melakukannya. Biar bagaimanapun orang lain mengajak dan sebagainya, tapi kalau kita tidak menumbuhkan rasa suka atau rasa cinta itu pada sesuatu itu, ya kita sulit untuk berjalan ke arah situ. Ya, pertama yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang pengen memulai menulis dan sebagainya. Pertama, yakini bahwa setiap orang itu bisa penulis ya. Kemudian yang kedua, ya tumbuhkan rasa suka dan cinta pada literasi dengan cara membaca ya. Lebih apalagi di era sekarang itu kan digitalisasi itu banyak lah. Literasi tidak hanya sekedar buku yang berbentuk kertas ya, tapi juga banyak baca-bacaan yang bisa berbentuk digital. Itu bisa kita akses dimanapun. Dan saya pikir itu mulai menumbuhkan rasa suka, rasa cinta pada dunia literasi dan insya Allah pasti kita akan jatuh cinta. Konsisten itu perlu enggak sih, Kak?
Ya perlu. Perlu ya. Di mana-mana kita mesti konsisten ya. Oke, jadi tips and trick biar kita bisa nulis sebenarnya perlu menumbuhkan rasa cinta. Iya, Terus kemudian ditambah lagi dengan konsisten. benar. Iya. Kalau saya tuh gini, jadi ketika saya rasa malas saya datang untuk membaca, saya paksakan. Saya baca. Saya punya target itu per hari Mm-mm. 5 sampai 10 lembar buku saya baca. Harus, Iya, walaupun tuh sibuk-sibuknya tuh tetap harus membaca. iya, ketika pulang rumah kan Mm-mm. waktu istirahat saya sempat tuh membuka 5 atau 10 atau 5 atau 10 lembar buku. Saya baca, saya selesaikan. Ya, sebenarnya habit seperti ini bagus Kak ya, kalau kita konsisten itu bisa menambah kosakata di otak kita gitu nah Kak. Iya, benar. Mm-mm. Pembendaharaan kata kan. Iya betul. Jadi konsisten, cinta akan nulis dan banyak target mungkin Kak ya, target dalam sehari kayak harus target nih sehari harus menyelesaikan 5 gitu tuh 10 gitu Iya, tuh. iya. Atau kalau mungkin kalau udah mood bisa kali 1 buku selesai Kak ya. Benar. Iya. Buku ini saya selesaikan selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan buku ini. 1 bulan kayak bulan ini terbitnya kalau saya baca tadi bulan Agustus kayak Bulan Agustus, Juni, Juli, ya sekitar bulan 9 kalau nggak salah. September. September. Oh September. Ah. Jadi penggarapan buku ini 1 bulan. Iya. Kalau mau dibilang cepet Kak ya, sekalian sama langsung nerbitin gitu. Sempet kah? Cepat kalau menurut saya itu cepat Kak. Soalnya kan belum lagi kita tuh dalam menulis mengalami stagnan berpikir. Belum, apalagi kalau seorang perempuan kayak moodnya perempuan itu mood swing banget. Dan untuk Kakak menyelesaikan buku dalam 1 bulan itu menurut saya itu cepat banget. Iya. Tapi saya sisipkan juga dengan saya datang ke perpustakaan desa, Iya. cari berbagai macam literatur Iya. yang bisa saya jadikan sebagai dasar atau acuan tentang pikiran ini. Jadi buku ini Masya Allah banget Kak ya, kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Jadi tidak perlu menjadi orang lain sebenarnya untuk sukses. Benar. Ya cukup jadi be ourselves and we will success gitu Kak ya. Sebenarnya ada lanjutannya. Ada gimana Kak? Menjadi diri sendiri yang Allah ridhoi. Ya Masya Allah, menjadi diri sendiri yang Allah ridhoi. Iya, benar. Mungkin bisa nih di sini-sininya kali Kak, Allah ridhoi. Iya betul Kak. Jadi kalau sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang tidak Allah kehendaki tuh bakalan tidak jadi enggak sih Benar. Kak? Ya? Karena bisa saja orang mengklaim ya ketika dia menjadi seorang yang negatif di lingkungan, kemudian dikatakan kenapa nak mau berubah ini? Iya. Terus dia bisa menjadikan alibi, oh ini kan diriku sendiri gitu. Iya betul. Aku jadi seperti ini, jadi penjahat ya, ngapain kamu urus ya? Iya. Benar, tapi lagi-lagi kalau saya tuh selalu berpegang pada apa yang dikatakan oleh Kajah Dewantara ya. Iya. Dia bilang ya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang bagaimana kita menjalankan sesuatu tapi tidak merugikan orang lain. Iya betul. Nah itu dan itu juga diajarkan kan dalam agama bahwa kita harus menjadi seorang yang bermanfaat kan. Iya. Dan ketika kita memiliki pengaruh yang negatif di masyarakat ya itu bukan sesuatu yang menjadi diri kita gitu. Ya itu membawa efek buruk bagi orang lain itu kayak. efek buruk. Dan makanya saya senang gitu sampaikan kepada teman-teman semua atau kepada adik-adik. Iya. Ya tugas kita di lingkungan ya bagaimana kita menciptakan suatu energi yang positif yang bisa orang lain rasakan gitu. Ya. Apapun itu. Kalau di dalam mafuzat atau pernah tuh Kak saya dengar kayak khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Iya, kan? betul, untuk manusia lainnya. Dan mungkin ini yang diterapin oleh Kakak sekarang ya untuk menebar manfaat ke adik-adik, menginspirasi, memotivasi kayak gitu. Kalau itu bisa dikatakan bagian daripada jalannya mungkin iya. Iya. Dan saya selalu merasa bahwa jadi saya juga terkadang mengevaluasi diri ya. Iya betul Kak. Saya takut atau bahkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Iya, betul. Melakukan hal baik tanpa perlu merasa baik begitu. Ya, melakukan hal baik tanpa perlu merasa baik. Iya. Artinya itu salah satu energi yang bisa membuat kita terus berkembang, terus mengevaluasi diri ya. Karena kalau kita sudah merasa baik, ya udah stop di situ kan Kak ya. Benar. Apalagi kalau kita sudah merasa udah sukses nih, enggak perlu lagi gini. Tapi sebenarnya kita perlu Kak ya, karena kita semakin tahu sesuatu, rasa penasaran kita tuh semakin tinggi enggak sih Kak? Itu enggak yang Kakak rasakan? Benar. Jadi kalau kita mencermati ya,
apa yang kita lalui di dunia ini. Wah, bahas dunia ya. Kalau Dunia. kita mengamati apa yang kita lalui di dunia ini, terkadang kita nggak pernah sampai pada batas akhir sebuah proses gitu. Iya. Kalau hari ini kita mencapai hal yang besar, tentu ke depannya kita akan berada pada posisi yang berbeda lagi gitu. Iya gitu. Ngerti enggak sih maksud saya? Iya, paham Kak. Nah, itu yang membuat kita sebenarnya kita tidak memiliki satu bentuk tujuan yang menjadi tujuan akhir kan. Iya. Ya kita hanya terfokus pada bagaimana kita melakukan atau memberikan efek baik di masyarakat tanpa perlu mendefinisikan di mana finishnya gitu. Iya, Lakukan aja. lakukan Semua aja. akan bertumbuh dan Oh, berkembang. ngalir aja gitu Kak ya, ngalir aja. Nggak ngalir aja gitu. Jadi Ngalir sekaligus melihat sesuatu yang baik. yang baik diambil, yang buruk ya skip lah. Iya Ya, gitu. gitu. Jadi masya Allah banget kayak yang melatar belakangi terbitnya buku ini, kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Dan buku ini bisa banget memotivasi untuk kayak sekarang itu kan kita dijuluki sebagai kaum rebahan gitu tuh, kaum scroll media sosial, nggak tahu kapan ujungnya nge-scroll terus. Ini bisa banget Kak menginspirasi anak-anak muda sekarang gitu tuh, terutama di usia-usia kita sekarang nih, butuh banget yang seperti ini Kak. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Gimana tadi Kak? Kita hanya perlu menjadi diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan yang ridho Allah Allah. ridhoi. Oh, yang Allah ridhoi. Masya Allah banget. Baik Kak, mungkin sebelum kita tutup, Kakak mempunyai kesan dan pesan nih untuk para pemuda-pemudi di Sebatik. Secara keseluruhan ya. Iya, secara keseluruhan Kak. Oh, kalau kesan mungkin tepat ya ketika dimintai kesan pada saya, karena saya juga salah satu orang yang muda di lingkungan atau di Iya. Sebatik. Kalau kesan sih saya melihat bahwa pemuda-pemudi yang ada di Sebatik itu, saya pikir potensi yang kita miliki itu sangat besar sekali. Wow, dari segala aspek ya. Ya. Potensi kita miliki sangat besar. Tentu yang perlu kita lakukan sebagai pemuda itu bagaimana kita benar-benar memahami secara benar, secara baik apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki masing-masing gitu. betul. Kalau misalnya ada di satu orang yang memiliki potensi di dunia literasi, ya bagaimana dia harus mengembangkan itu, terlibat dalam bagaimana proses mengampanyekan literasi itu di tempat yang lebih luas gitu. Kalau ada orang yang memiliki potensi di tempat lain, ya silakan kembangkan dengan cara yang baik begitu. Iya. Itu saya pikir untuk mungkin pesan untuk kita semua selaku pemuda, ya kita adalah agent of change ya, agen perubahan, dan kita juga adalah orang yang kemudian memiliki peran seperti apa Sebatik di kemudian hari, bahkan 10 atau 20 tahun ke depan itu seperti apa ya seperti kita gitu. Jadi bagaimana kita, ya begitulah Sebatik. Kalau kata Boy Hamka itu kan, kalau pengen melihat suatu bangsa itu lihatlah anak mudanya sekarang. Betul. Nah kalau pengen lihat Sebatik di 20 tahun ke depan, ya lihatlah anak muda Sebatik sekarang gitu. Iya, betul. Dan mungkin catatannya, ya yuk kita sama-sama saling berkolaborasi, secara kolektif kita bergerak ke arah yang positif begitu, mengembangkan segala sesuatu yang sangat yang memiliki potensi bagi kita gitu. Iya, betul Kak. Jadi Sebatik ke depannya tergantung bagaimana kita hari ini Kak ya. Ya, bagaimana pemudaan hari ini. Oke. Baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kami. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, baik teman-teman sekalian, stay tune terus di media sosial kami, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan nantikan kisah-kisah seru para pemuda Sebatik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Kak, haus.